ingin berbagi bersama sahabat malam ini dengan satu doa yang luar biasa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini satu-satu doanya yang diajarkan Tuhan Yesus untuk bahkan dikatakan dalam Matius 8. Anda bisa baca Matius 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Anda pasti hafal doa ini karena ini doa Bapa kami, ya. Bapa kami, doa yang sangat-sangat terkenal, dan bukan bahkan Anda hafal tutup mata, ya, tidak perlu baca, Anda hafal karena setiap minggu setelah selesai ibadah liturgi, akhir ibadah sering mendoakan doa ini dan mengucapkan doa Bapa kami. Bahkan kadang-kadang kita menyepelekan doa ini, menganggap biasa-biasa saja doa ini, tapi percayalah, doa ini doa yang penuh kuasa, karena doa ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam doa Bapa kami ini, sahabat, ada pengertian-pengertian yang ajaib, ada hal-hal yang luar biasa yang kalau kita pahami, kalau kita mengerti ketika kita berdoa menggunakan doa ini, kita merasakan bagaimana keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita baca dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-9, dari ayat ke-8 dulu, ya. Ya, ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Seperti mereka siapa ya? Ayat ke-7 dikatakan, doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak berkenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dengarkan ini. Ya, ayat 7, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, ya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan, jangan berulang-ulang mengucapkan doa yang terus-menerus, yang bertele-tele, yang tidak tidak mengerti, tidak menentu arahnya. Ya, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan seperti yang ayat 7 ini, ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini menarik. Karena itu ayat 9, berdoalah demikian. Ya, karena itu berdoalah demikian. Kalau Anda hafal doa ini, kita ucapkan doa ini sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini doa yang sangat-sangat simpel, Bapak Ibu. Kalau kita baca doa ini sangat-sangat simpel, tapi bagi saya doa ini sangat-sangat sempurna. Karena pengertiannya begitu dalam ketika kita mengucapkan doa ini, ada kuasa dalam doa ini, ada sebuah pesan yang sangat dalam ketika kita mengucapkan doa. Malam ini saya ingin kita belajar bersama dengan doa ini, dan kita akan mengucapkan doa ini. Saya percaya ketika kita mengucapkan doa ini, saya merasa bahwa akan ada keajaiban, mujizat, dan perkara-perkara yang dahsyat yang kita alami di malam hari ini. Anda siap dengan itu, sahabatku? Kalau Anda siap, malam ini kencangkan ikat pinggangmu, duduklah di tempatmu dengan baik, ambil air minummu malam ini, duduklah di situ dengan tenang, dan nikmatilah kebenaran firman Tuhan malam ini, dan bersiaplah untuk menerima keajaiban, mujizat, perkara-perkara yang ajaib, dan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupanmu. Mari kita belajar dari doa ini. Ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga. Yesus mengatakan kata ini, Bapa kami yang di surga. Kenapa Yesus tidak bilang Bapakku yang di surga? Ya kan dia anaknya. Dia bisa bilang Bapakku yang di surga, tapi dia menggunakan kata kami. Bapa kami. Artinya kami ini bukan dibilang Bapa semua, Bapa kami.
Kami ini adalah gambaran dari orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Jadi ketika engkau mengucapkan Bapa kami, engkau lagi percaya bahwa engkau punya Bapa yang baik di surga. Ya. Engkau percaya bahwa engkau punya Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidupmu, Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupanmu, Bapa yang mengasihi engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya Yesus mengatakan juga dalam perumpamaan yang lain, Bapa mana yang ketika anaknya minta roti, dia beri ular atau dia beri batu? Bapa yang jahat aja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapamu di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita punya Bapa, dan Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan kita, Bapa yang memelihara hidup kita. Kata Bapa ini dalam bahasa Ibrani dikatakan Abba atau Abi, ya. Dari bahasa Aram disebut Abi, artinya sumber. Abi, Abba itu artinya sumber. Jadi ketika kita mengucapkan Bapa, mengucapkan Abba atau mengucapkan Abi dalam bahasa Aram dikatakan, itu artinya kita mengatakan dia adalah sumber. Nah, mulai dari kata Bapa aja, sahabat. Jadi ketika engkau mengatakan Bapa kami yang di surga, engkau lagi datang kepada sang sumber. Sang sumber apa? Sang sumber berkat, sang sumber mujizat, sang sumber kuasa, sang sumber dari segala sumber. Jadi doa ini sangat betul, nilainya sangat tinggi, sahabat. Ketika kita mulai dengan kata Bapa aja, engkau lagi datang, engkau lagi punya pengertian. Kita harus sebuah pengertian bahwa kita datang kepada sumber. Anda tahu kan sumber kan? Ya, sumber mata air. Artinya tempat air itu mengalir dari mana? Kalau itu airnya dari desa atau dari pegunungan pergi ke kota, makanya dikatakan sumber airnya dari pegunungan. Nah, kalau kita pergi ke sumbernya, itu kita akan menemukan sumber mata airnya yang tidak pernah kering. Mungkin kalau dia mengalir sampai ke kota, bisa habis airnya di tengah jalan. Tapi kalau di sumbernya tidak pernah habis airnya. Itu disebutkan sumber. Nah, Bapa kita adalah sang sumber. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia yang mengalirkan berkat. Dia yang mengalirkan pemulihan. Dia yang mengalirkan kesembuhan. Dia yang mengalirkan kuasa. Jadi malam ini, percayalah ketika engkau berdoa, Bapa, sumber kami yang ada di surga. Dia adalah sumber, dan sang sumber itu ada di surga. Anda tahu surga? Tempat di mana segala kemuliaan Tuhan, tempat di mana Allah bertahta, tempat di mana Sang Pencipta bertahta. Jadi kita punya Bapa yang punya tempat yang terbaik. Dia Bapa sang sumber, dia Bapa pemilik surga, dia Bapa yang bisa memutuskan segala sesuatu. Kalau malam ini engkau datang menyapa dia Bapa, engkau lagi berkatakan sang sumber, tolong saya. Keren, saya bersyukur saya punya Bapa di surga yang baik. Saya bersyukur kita punya Bapa di surga yang baik. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah nama. Bukan hanya sekadar Bapa yang ada di surga, bukan dia hanya sumber, tapi dikatakan dikuduskanlah namamu. Tuh Yesus mengatakan, bukan hanya kita menyebut dia sumber karena dia ada di tempat di surga, yang dimana sumber dari segala sumber dia berada di sana, dan dia akan mengalirkan sungai kehidupan dari surga yang mengalir ke dalam hati kita, dan kita boleh menerima sungai kehidupan itu yang mengalir, yang membasahi hidup kita dan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh, kita disegarkan, kita dipulihkan karena dia Bapa sang sumber. Makanya Yesus mengatakan dikuduskanlah namanya. Kalau kita mengerti dia sumber, kalau kita mengerti dia ada di surga, artinya kita tahu bahwa dia Allah yang kudus. Anda ngerti kudus? Kudus itu suci. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan dia,
Gambarannya kita harus kudus. Makanya untuk menjadi kudus, saya pernah ucapkan, saya pernah ajarkan kepada sahabat, untuk menjadi kudus, kita tidak bisa menjadi kudus dengan sendirinya. Makanya Yesus oleh pengorbanannya di atas kayu salib membuat kita apa? Dikuduskan, kita disucikan. Maka dikatakan oleh darahnya kita disucikan. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus, kalau engkau memiliki Yesus, engkau akan menyapa dia Bapa kami. Anda tahu Bapa kami? Bapaknya saya, gitu. Anak saya paling kecil, ketika saya pulang dari mana aja, dari kantor, dari mana saja, dia selalu berteriak, "Papaku, papaku, papaku." Kalau ada yang saudaranya, ponakannya, sepupunya, siapa bilang, "Oh, ini papaku," dia akan merontak, dia akan menangis dan mengatakan, "Ini papaku, ini papaku, ini papaku." Dia bahkan bilang, "Malam saya mau tidur dengan papa, malam saya mau tidur dengan papa." Dia bangga sekali dengan saya sebagai papanya. Anda karena apa? Dia tahu saya bapaknya, gitu kan? Saya bukan bapak orang lain, tapi dia mengerti saya bapaknya. Jadi pengertian ini, kalau kita mengerti dia bapak kita, artinya dia bapak kita, orang yang percaya kepada Yesus. Kalau hari ini engkau orang yang percaya kepada Yesus, berarti engkau punya Bapa Sang Sumber di surga. Engkau bisa datang kepada Sang Sumber, engkau bisa datang menghampiri dia, engkau bisa datang ke tahta kudusnya, karena engkau telah dikuduskan oleh darah Kristus. Jadi kesempatan kita sangat terbuka, sahabatku, karena kita sudah dikuduskan dan kita punya Bapa. Masa ada anak yang kalau lihat bapaknya, dia tidak menyambut bapaknya? Bahkan bapak saja. Ingat cerita anak yang hilang? Ketika anak yang bungsu itu pergi menghabiskan uang papa mamanya, menghabiskan warisan apa yang diberikan oleh bapaknya. Anak itu sudah pergi menghabiskan semua di kota. Dia sudah menderita, dikatakan bahkan dia sudah makan makanan babi juga. Dia pulang, sebelum dia masuk rumah, bapaknya lari menjemput dia, memeluk dia, mengganti jubahnya, dan membuat pesta bagi dia, karena dia tahu anaknya yang hilang kembali. Itulah gambaran Bapa yang baik. Bapa di surga siap menerima kita. Bapa di surga selalu terbuka tangannya ketika kita datang menghampiri dia, karena dia tahu bahwa kita membutuhkan dia dan dia juga membutuhkan kita, sahabatku. Malam ini panggil dia Aba, panggil dia Bapa. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mengasihi. Dikuduskanlah namanya. Dikuduskanlah namamu. Artinya dia kudus, tapi kita bisa datang ke tempat kudusnya karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Yang berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Anda tahu kerajaanmu itu gambaran dari, ya, datanglah surgamu, ya kan? Hadirkan surgamu. Datanglah kerajaanmu. Makanya kemarin, tadi malam saya bersama keluarga saya, istri dan anak-anak saya, membawakan sebuah renungan keluargaku, surgaku. Jadi kita berdoa, katakan, datanglah kerajaanmu. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan, sama sedang kita menghadirkan surga dalam hidup kita. Eden diciptakan itu sama seperti surga, ya kan? Itulah surga bagi manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Di sana mereka bisa menikmati hal yang paling baik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, artinya kita bilang, Tuhan engkau hadir dalam rumah tangga saya. Tuhan engkau hadir dalam kehidupan saya. Tuhan engkau hadir bagi masa depan saya. Engkau hadir dalam pekerjaan saya. Engkau hadir dalam usaha saya. Engkau hadir bagi anak-anak saya. Engkau hadir bagi suami saya. Engkau hadir bagi istri saya. Bahkan engkau hadir di tengah-tengah apa yang aku alami hari ini. Keren sekali doa ini, sahabat. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk membuat kita mengerti. Datanglah kerajaanmu, artinya
kita mau menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti ada. Itu keren sahabat. Kalau Tuhan hadir, yang terikat akan dilepaskan. Kalau Tuhan hadir, yang sakit pasti disembuhkan. Yesus pergi kemanapun, ketika ada angin ribut, Yesus ada di situ. Ketika ada Bartimeus yang lumpuh itu disembuhkan, ketika Yesus ada, Yesus bisa menyembuhkan dia. Artinya ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, datanglah Bapa, datanglah Yesus, datanglah dalam kehidupanku, tolong aku dan engkau hadir bersama-sama denganku. Dan saya percaya di situ engkau akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Tergantung engkau malam ini. Apakah engkau yakin bahwa engkau ketika mengatakan datanglah kerajaanmu, engkau percaya bahwa surga terbuka bagimu dan Yesus datang, Allah Bapa, Allah hadir bersama-sama dengan engkau, dan dia sedang memeluk engkau, dia sedang menggendong engkau, dia sedang ada bersama-sama dengan engkau. Mungkin lagi engkau menangis, dia lagi tampung air matamu di kirbatnya. Malam ini tergantung engkau sahabat, engkau percaya atau tidak. Engkau yakin bagi tidak ketika aku mengatakan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Nah, ini yang penting sahabat. Ketika kita mengatakan Tuhan engkau datang dalam hidup saya, Bapakku yang sang sumber engkau datang dalam hidup saya, berikutnya kita persilahkan Tuhan. Artinya jadilah kehendakmu. Artinya kita persilahkan Tuhan. Jangan kita bawa kekuatan kita, jangan kita bawa kebanggaan kita, jangan kita bawa kemampuan kita. Kita artinya ketika mengatakan jadilah kehendakmu, artinya kita menyerahkan total kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang melakukan segala perkara, biar Tuhan yang mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Persoalannya ketika kita mau bilang jadilah, datanglah kerajaanmu, kita mau hanya hadirkan Tuhan, tapi Tuhan biarlah jadilah kehendakku, bukan kehendaknya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tapi Tuhan kalau bisa Tuhan sesuai dengan apa yang saya mau Tuhan. Itu persoalan. Kita selalu minta Tuhan untuk sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Persoalan kita selalu mengharapkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita selalu mengharapkan, ya itu, yang saya mau itu Tuhan. Tuhan, saya mau yang begitu Tuhan. Kita tidak mau apa yang Tuhan mau. Itu persoalannya. Ingat Yesus di Taman Getsemani. Ingat Yesus di Taman Getsemani. Apa Yesus katakan? Ketika Yesus bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu lah yang jadi. Yesus bilang bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Jadi kalau engkau bilang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tapi kalau engkau masih pakai pikiranmu, pakai kekuatanmu, pakai keegoisanmu, pakai keras kepalamu, pakai ketidaktaatanmu, saya yakin Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau engkau percaya ketika engkau datang, engkau mengatakan Tuhan datanglah kerajaanmu, artinya engkau mempersilahkan Tuhan bekerja, engkau mempersilahkan Tuhan berkehendak, engkau mempersilahkan Tuhan melakukan mujizatnya. Maka ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh, dia mengatakan, apa yang engkau mau? Dia mengatakan, apa yang engkau mau? Dia mengatakan kepada orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang sakit apapun, apa yang engkau mau? Jadikan aku tahir, jadikan aku sembuh. Yesus mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Tergantung engkau percaya enggak. Kalau engkau percaya Yesus hadir dan Yesus menyelesaikan masalahmu, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau Tuhan hari ini mungkin belum berbuat sesuatu bagimu, mungkin Tuhan berkehendak yang lain. Mungkin Tuhan lagi melakukan sesuatu yang berbeda yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Makanya firman Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu.
Jalanku bukanlah jalanmu, kata Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, tapi rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Anda percaya malam ini bahwa ada rancangan Tuhan yang indah bagi hidupmu? Anda percaya malam ini Tuhan akan berkehendak dalam kehidupanmu? Tergantung engkau percaya atau tidak. Tergantung engkau mau mempercayakan Tuhan dalam kehidupanmu. Tergantung apa yang engkau mau. Ya, tergantung apa yang engkau harapkan dalam kehidupanmu. Engkau ingin mengatakan, Tuhan biarlah kehendakmu dalam kehidupanku. Biarlah apa yang engkau Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Kalau engkau mengatakan, Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan yang berlaku, biarlah Tuhan yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mengatakan seperti itu, dan biarlah Tuhan berkehendak dalam kehidupanmu. Tapi persoalannya, selalu saja kita menginginkan apa yang kita mau. Malam ini, kebenaran ini menolong kita untuk kita mengerti. Ya. Berikutnya dikatakan, di bumi seperti di surga. Keren. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Hadirkan Tuhan, surga hadir, dan kita bisa menikmati sukacita surga. Ada lagunya, sukacita surga. Dan berikutnya, Yesus ajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami. Berikanlah. Yesus bilang kata ada berikanlah. Ini ada permintaan, ada permohonan. Kita bisa ngajukan permohonan, sahabatku. Kita bisa minta. Yesus bilang, kamu minta. Kalau hari ini kamu punya hal yang tidak mudah, kamu minta kepada Bapamu Sang Sumber. Kamu minta kepadanya. Kamu ketuk pintu. Kamu datang, kamu cari. Maka kamu akan dapat. Maka dikatakan berikanlah, Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami perlukan. Apa yang engkau perlukan? Berikanlah hari ini makanan yang kami perlukan. Ini bukan hanya berkaitan dengan nasi, bukan berkaitan dengan beras, sahabatku. Ini gambar berikanlah kami makanan. Gambaran berikanlah kami pertolongan Tuhan, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kalau hari ini engkau perlukan, engkau perlu disembuhkan, maka datanglah kepada Tuhan, katakan berikanlah aku pertolongan sesuai dengan apa yang aku perlukan Tuhan. Aku perlu disembuhkan Tuhan. Berikanlah aku pertolongan sesuai dengan apa yang aku perlu. Aku perlu Tuhan ubah hidupku. Berikanlah aku sesuai dengan apa yang aku perlu. Aku perlu rumah tanggaku dipulihkan. Berikanlah kepadaku apa yang aku perlu. Aku perlu suamiku diubahkan. Akhirkan apa yang aku perlu. Aku perlu anak-anakku diberkati. Berikanlah apa yang aku perlu. Aku perlu rahimku diberkati. Aku diberi keturunan. Istriku dijamah. Suamiku dijamah. Orang tuaku disembuhkan. Anakku disembuhkan. Aku berikanlah kepadaku apa yang aku perlu hari ini. Apa yang kamu perlu? Yang kamu perlu ya. Bukan yang kamu inginkan. Keperluan itu sama dengan kebutuhan. Ya, bukan dengan keinginan. Apa yang kamu perlukan? Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Apa yang engkau butuhkan? Engkau bisa katakan berikan. Maka ketika engkau doa Bapa kami, sahabatku, betul-betul doa ini, betul-betul kalau kita doa dengan sebuah pengertian, kita mengerti kepada siapa kita datang dan bagaimana kita berdoa. Berikanlah kami. Berikanlah aku Tuhan. Sesuai dengan apa yang aku butuhkan saat ini. Saya tidak tahu apa yang kau butuhkan. Beberapa mengirimkan pesan kepada saya.